Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini, channel Berkat Movie Recap akan membawakan alur cerita dari film Sniper Assassin's End yang dirilis pada tahun 2020 kemarin. Semoga cara saya bercerita dapat menghibur kalian semua. Film ini diawali dengan adegan tembakan jarak jauh oleh Yuki Mifune, atau yang lebih dikenal sebagai Lady Death dari Jepang. Mifune melakukan penembakan kepada tokoh pembatalan embargo dagang antara Amerika Serikat dengan Amerika Tengah. Namun, untuk mengelabui polisi, Mifune meletakkan sebuah rambut di tempat dia menembak. Beberapa hari kemudian, pihak CIA kemudian mengidentifikasi bahwa rambut yang mereka temukan di TKP milik Brandon Beckett. Bahkan Juliet Claver, agen kepolisian, memberitahukan jika Brandon keluar masuk daerah Amerika Tengah dalam hitungan beberapa jam setelah serangan. John Franklin yang bertanggung jawab di sana pun menyuruh pasukan khusus untuk segera menangkap Brandon. Sementara itu, Brandon yang asik bermain game tiba-tiba ditangkap oleh pasukan khusus sesuai dengan arahan John. Setelah bertemu dengan Brandon, John akhirnya menanyakan apakah Brandon melakukan kejahatan ini bersama ayahnya. Tetapi Brandon membantah dan malah tidak mengerti dengan keadaan sebenarnya. Dia pun memberitahukan John bahwa dirinya dijebak oleh orang-orang yang memiliki niat jahat. Namun John tidak begitu saja percaya kepada Brandon. Beruntungnya Zeki Rosenberg, atau lebih akrab disebut Zero, yang berasal dari keamanan dalam negeri, datang membantu Brandon untuk menemukan siapa dalang dari semua kekacauan ini. Langkah Zero diawali dengan menanyakan beberapa hal kepada Clover mengenai hasil identifikasinya tentang kasus ini. Dan Zero menanyakan Clover tentang Donald South yang merupakan CEO yang bisa duduk bersama beberapa menteri di atas panggung. Hal itu membuat Clover juga penasaran, dan akhirnya mereka bekerja sama dengan Zero untuk mengungkapkan fakta. Brandon kemudian dibawa pergi ke tempat yang lebih aman tanpa menggunakan pengawalan. Namun di tengah perjalanan, Brandon merasa bahwa kedua truk yang ada di depan dan di belakang mereka akan melakukan penyerangan. Sementara itu, Mifune berada jauh memantau mafia Rusia yang bertugas untuk menghabisi Brandon. John mendapat informasi langsung dari asistennya mengenai kejadian pemindahan Brandon. Brandon yang berhasil selamat kemudian mencoba mengambil mobil di parkiran, namun tindakannya diketahui polisi. Dia pun mencoba melawan dan berhasil melarikan diri menggunakan mobil warga lain. Langkah Zero membuahkan hasil. Kemudian dia mendatangi Drake Phoenix untuk menanyakan tentang seorang akuntan bernama Josh Stayhorn yang kemarin mencoba mengakses area terlarang perusahaan itu. Tetapi Phoenix selaku kepala keamanan perusahaan yang dicurigai Zero mengatakan bahwa Stayhorn hanya melakukan kesalahpahaman di kantor mereka. Di tempat lain, Brandon melarikan diri ke rumah ayahnya yang berada di tengah hutan, sedangkan Zero sendiri mendatangi mafia Rusia yang kemarin melakukan penyerangan saat Brandon ingin dipindahkan. Dari mafia itu, Zero mendapatkan informasi tambahan tentang orang yang menjadi dalang kekacauan ini semua. Di malam itu, Thomas Beckett bercerita kepada Brandon tentang masa lalunya ketika di Vietnam. Saat itu, Thomas nggak sengaja menembak rekan satu timnya yang berada dalam pegangan musuh. Pengalaman itu menjadi cerita kelam bagi Thomas selaku seorang sniper terhebat di masanya.
Zero kembali menemukan informasi baru dari rumah Brandon. Dia penasaran, apakah Phoenix dulunya pernah menjadi tentara juga sama seperti Brandon. Tetapi Clover mengatakan bahwa foto yang dikirimkan Zero menunjukkan wajah McConnell yang telah meninggal 5 tahun lalu. Kecurigaan Zero kepada Phoenix semakin kuat setelah dia mendatangi Stayhern untuk bertanya tentang Phoenix kepadanya. Dari sana dia menyimpulkan bahwa Phoenix adalah dalang dari penembakan beberapa waktu lalu. Dari tempat lain, Thomas menyadari bahwa pasukan CIA telah memasuki areanya. Jadi dia meminta anaknya untuk pergi melarikan diri dari ruang bawah tanah. Namun ketika John meminta pasukannya untuk berhenti sejenak, tiba-tiba mereka ditembak oleh sniper dari arah jauh. Mifune mengacaukan fokus Brandon dan ayahnya yang sedang mencari keberadaan dirinya. Brandon dan Thomas tidak ingin membiarkan Mifune pergi begitu saja. Mereka berdua pun mengejar Mifune hingga pada akhirnya mereka berhasil menangkap Mifune. Lalu dia dibawa ke markas CIA sesuai dengan pembicaraan Brandon dan John. Sergeant Beckett. We'll be here waiting. Di sisi lain, Zero berhasil menemukan rumah Drake Phoenix yang berada di sebuah pulau yang jauh dari pusat kota. Dia pun kemudian menyewa sebuah kapal untuk diantarkan ke pulau itu menemui Phoenix, dalang dari kasus penembakan kemarin. Setibanya di markas CIA, Mifune kemudian dibawa untuk dipindahkan ke rumah tahanan CIA. Namun, Brandon menyarankan agar Mifune digunakan untuk memancing Phoenix keluar dari tempat persembunyiannya. Mifune kemudian menelpon Phoenix dan membuat kesepakatan jika Mifune akan membawa Brandon kepadanya, lalu Phoenix akan membayarkan upah Mifune. Di tempat lain, Zero ternyata sudah masuk ke rumah Phoenix. Bahkan dia sempat bertarung dengan Phoenix dan akhirnya mengetahui bahwa Phoenix adalah anak buah dari Donald South. Di waktu yang sama, Mifune dan Brandon tiba di rumah itu, sedangkan Thomas dan pasukan CIA lainnya berpencar dan siap menerima perintah untuk menyerang. Namun ketika mereka baru saja masuk ke rumah itu, Phoenix langsung menembak Mifune, lalu Brandon dan Phoenix berkelahi. Saat itu, Brandon menjadi sandera oleh Phoenix. Thomas yang menjadi sniper dalam misi itu diingatkan kembali dengan kejadian yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Nyawa anaknya, yaitu Brandon, ada di dalam sekali tembakan Thomas. Tetapi Brandon meyakinkan Thomas dengan kata-kata yang sama persis dengan ucapan teman Thomas sewaktu dia masih aktif menjadi sniper Amerika. Tembakan itu berhasil dan menjadi tembakan terakhir Thomas dalam keadaan yang sangat menegangkan. Donald bersama Mifune ditahan oleh CIA. Namun pada akhir film, Mifune ditawari untuk menjadi bagian pasukan sniper Amerika. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh like dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video baru selanjutnya. Terima kasih.